Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala zini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra'i wal kadhiminal ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya kita semua masih diberi kesehatan dan masih diberi waktu luang untuk senantiasa mencari ilmu, baik secara tatap muka maupun melalui online. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tafsir dari Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Dikatakan bahwa makna dari firman-Nya yang luasnya seluas langit dan bumi, yaitu memberi penegasan atas luasnya, sebagaimana Allah berfirman tentang sifat permadani surga yang sebelah dalamnya dari sutra, dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 54, yaitu bagaimana dengan sangkaanmu secara nyata. Dikatakan bahwa lebarnya surga sejajar dengan tingginya, karena surga adalah kubah di bawah ars. Sesungguhnya yang berbentuk kubah dan melingkar itu luasnya seperti tingginya. Dalil dari hal tersebut adalah apa yang ada dalam hadis sahih, jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus, karena itulah surga yang paling tinggi dan paling luas. Di dalamnya sungai-sungai surga mengalir, yang atapnya adalah arsy Allah yang maha pengasih.
Ayat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hadid, berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Quran surat Al-Hadid ayat 21. Diriwayatkan dari Thariq bin Shihab bahwa beberapa orang Yahudi bertanya kepada Umar bin Khattab tentang surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Lalu mereka bertanya, "Lalu di mana neraka?" Umar berkata kepada mereka, "Bagaimana kalian melihat jika siang datang? Di manakah malamnya? Dan bagaimana jika malam datang? Di manakah siangnya?" Mereka berkata, "Hal yang serupa dengan itu telah dihapus dari Taurat." Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan sifat-sifat penghuni surga, lalu Dia berfirman, yaitu allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, yaitu baik dalam keadaan sulit maupun mudah, rela maupun terpaksa, sehat maupun sakit, di segala keadaan. Sebagaimana Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 274, yaitu mereka tidak disibukkan oleh perkara apapun berupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berinfak dalam keadaan sakitnya, dan berbuat baik kepada makhluknya berupa keluarga dan orang lain dengan berbagai bentuk kebaikan. Selanjutnya, ciri orang yang bertakwa yang akan masuk ke dalam surga yang seluas langit dan bumi itu adalah wal kaliminal ghaidha wal afina anin nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya, yaitu mereka tidak membiarkan kemarahannya mereka mempengaruhi perilaku terhadap orang lain. Sebaliknya, mereka menahan diri dari merusak hubungan dengan orang lain dan mencoba untuk menghindari kemarahan yang dapat menimbulkan kerusakan. Mereka menghindari melampiaskan amarah mereka kepada orang lain dan merasa bahwa hal ini lebih baik di sisi Allah. Kemudian Allah berfirman, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini menahan untuk berbuat keburukan mereka, memaafkan orang yang menganiaya mereka, sehingga tidak ada dendam yang ada pada diri mereka kepada seorang pun. Dan ini merupakan keadaan yang paling sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini merupakan kedudukan ihsan. Dalam hadis disebutkan, 3 hal aku bersumpah atasnya, yaitu tidaklah harta seseorang berkurang karena sedekah, tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang yang memberi maaf kecuali kemuliaan, dan orang yang tunduk kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka dalam menginfakkan harta di jalan Allah, janganlah takut harta tersebut berkurang ataukah hilang. Justru Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat ganda harta yang telah kita keluarkan untuk bersedekah. Kemudian Allah juga menjanjikan kemuliaan kepada orang yang melampangkan hatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat jelek kepada kita atau yang telah menganiaya kepada kita.
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Selain hal itu, di ayat berikutnya, di ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, yaitu bahwa ketika seseorang di antara mereka menyadari dosa, maka sebaiknya diiringi dengan taubat dan memohon ampunan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang melakukan dosa, kemudian dia berkata, "Ya Tuhan, aku telah berdosa, maka ampunilah dosaku." Allah berfirman, "Hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa dan menghukumnya atas dosa itu. Sungguh, aku mengampuni hambaku." Sampai beberapa kali melakukan dosa kemudian bertaubat kembali, maka selama hamba itu bertaubat, Allah akan selalu mengampuni dosa dari hambanya. Dalam firman Allah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah, yaitu tidak ada satupun yang mengampuni dosa-dosa selain Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesimpulannya dari tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 132 sampai 135, bahwa orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga yang seluas langit dan bumi, yaitu surga Firdaus, adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia dizolimi oleh orang dan mampu memaafkan kesalahan orang tersebut. Lalu yang ketiga adalah orang yang mengerjakan dosa kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan kesalahannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.